Assalamualaikum teman-teman. Aku namanya Askia. umurnya. 2 tahun. Ini siapa ini di sampingnya? Asmiat umurnya 2 tahun. Hai teman-teman, hari ini kita mau belajar nabi yang di dalam perut ikan besar. Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Yeay. Nabi Yunus diutus kepada kaum Nainawa. Kaum Nainawa itu penyembah berhala. Padahal yang membuat berhala siapa, Mbak? Manu. Dia. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Allah. Jadi seharusnya kita menyembah Allah. Karena berhala itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bicara aja nggak bisa. Karena memang dia adalah sebuah patung. Karena Nabi Yunus jengkel, dia pun berjalan jauh meninggalkan kaumnya. Hingga akhirnya ketemu lautan yang sangat luas. Nabi Yunus pun menumpang kapal yang berisi barang dagangan. Nabi Yunus akhirnya diizinkan oleh nahkoda untuk menumpang kapal tersebut. Namun di tengah lautan tiba-tiba angin berhembus kencang. Wus! Kemudian ombaknya sangat besar. Ada petir yang menggelegar. Der! Kemudian layar pada perahu itu rusak. Kelasi pun mengecek kapal, kenapa kapalnya menjadi miring. Setelah mengetahui penyebab kapal menjadi miring, Kelasi menyampaikan kepada nahkoda. Wahai nahkoda, ternyata yang membuat kapal kita menjadi miring karena kapal kita kepenuhan muatan. Jadi kita harus mengurangi muatannya agar kita semua yang ada di sini selamat. Nahkoda pun berpikir, bagaimana caranya? Baiklah, kita akan mengurangi beban atau ada orang yang keluar dari kapal ini agar kita semua selamat. Aku tidak mau terjun ke laut, aku tidak bisa berenang, aku takut dimakan ikan, aku tidak mau. Akhirnya suasana pun menjadi ribut dan ricuh. Kemudian nahkoda pun berkata, saya akan mengundi siapa yang akan keluar dari kapal ini. Saya harap semuanya ikhlas menerima hasil undian. Undian pun dilakukan. Dan undian pertama keluar, hasilnya adalah Nabi Yunus. Kemudian diundi lagi sampai 3 kali. Dan tetap nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus pun ikhlas dan beliau pun mencebur ke dalam laut. Piur! Ketika di laut, Nabi Yunus ditangkap oleh ikan besar. Tapi ajaibnya ikan besar itu tidak melumat Nabi Yunus di mulutnya. Tapi Nabi Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan tersebut hingga akhirnya Nabi Yunus dari kerongkongan berseluncur ke dalam lambung ikan besar. Tapi Nabi Yunus saat itu dalam keadaan pingsan. Setelah sadar, beliau merasakan suasana sangat gelap. Di dalam perut ikan besar itu sangat gelap. Dan di sana itu bau sekali. Karena banyak sisa-sisa makanan dari ikan besar yang kemarin-kemarin dia makan belum dikeluarkan. Dan masih diproses di sana. Selain itu, kondisinya pun sangat licin. Nabi Yunus pun mengingat-ingat, apa yang aku lakukan hingga aku bisa sampai di sini. Kemudian beliau pun mengingat. Beliau menyadari kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya dan tidak sabar terhadap kaumnya, kemudian pergi jauh meninggalkannya tanpa perintah dari Allah. Nabi Yunus pun saat itu langsung bertaubat memohon ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya. Dan Nabi Yunus terus bertasbih di dalam perut ikan besar dengan menutupkan matanya dan dengan sangat khusyuk. Ternyata tasbihnya Nabi Yunus itu terdengar sampai di luar perut ikan besar. Sehingga penduduk laut yang di sekitar di situ pun berdatangan mengerubungi ikan besar yang di dalamnya ada Nabi Yunus tadi. Penduduk laut pun ikut bertasbih. Ikan besar terkejut. Aduh, kenapa ya badanku tiba-tiba menjadi panas? Kenapa ada suara tasbih di dalam perutku? Apa yang terjadi? Ikan besar pun berpikir, apa ya yang tadi dia makan? Biasanya kan dia makan ikan kecil-kecil. Nah, ting, kemudian dia ingat,
Oh iya, aku kan diperintahkan Allah untuk menangkap seseorang yang terjun dari kapal. Hah? Aku harus melepaskannya di tempat yang aman. Ikan besar pun berenang mencari kapal tadi hingga ke tengah lautan sampai dia lelah. Namun tidak ketemu. Di dalam kelelahan itu, ikan besar melihat pantai. Akhirnya ikan besar pun berenang mendekati pinggiran pantai untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus di dalam perut ikan besar pun terus bertasbih, memohon, memuji kepada Allah. Setelah sampai di pinggiran pantai, ikan besar pun berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar bisa mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Atas kuasa dan kehendak Allah, Nabi Yunus pun bisa keluar dari perut ikan besar dan terdampar di pinggiran pantai. Namun dalam keadaan pingsan dan setelah tersadar tubuhnya terasa lemah karena beberapa hari dia tidak makan. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkannya. Karena kasih sayang Allah, Allah menunjukkan kepada Nabi Yunus sebuah kebun dan ternyata di kebun tersebut ada labu. Dengan tertatih-tatih Nabi Yunus mendatangi kebun tersebut. Alhamdulillah Nabi Yunus bisa sampai ke kebun tersebut dan memakan labu. Kemudian labu sisanya dia pakai untuk bekal kembali ke kaumnya yaitu kaum Nainawa. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi di sana? Apakah kaumnya Nabi Yunus itu tetap membangkang dan menyembah berhala ataukah sudah bertaubat dan kembali kepada Allah?